buat ngobrolin semua hal dan berbagi solusi. Kerasa ya, sekarang kita udah mulai masuk ke new normal. Tubuh kita sudah beradaptasi dengan apapun yang sekarang harus kita lakukan dengan protokol yang baru. Kita juga sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang hiruk pikuk dan lain sebagainya. Oke, tapi disadari ataupun tidak, selama di rumah saja, selama kehidupan kita masih seperti sekarang, mau nggak mau 24 jam kita akan terus bersama dengan gadget. Pekerjaan dikendalikan dari gadget, kemudian sekolah dikendalikan dari gadget, dan lain sebagainya. Dan saya ketemu sebuah note yang kemudian menyadarkan saya untuk ini bisa diobrolin nih, bahwa gadget itu juga mengganggu imunitas. Kok bisa ya? Yuk kita ngobrol dengan Bunda Cinta, seorang pakar psikologi, supermom, dan pemilik Bunda Cinta atau founder Bunda Cinta Parenting Center. Bunda ketemu lagi, seneng lagi, positif lagi, sehat ya. Alhamdulillah. Semoga sahabat CMC semuanya selalu sehat dan semangat. Yes. Bun, aku jadi pengen ngerti banget deh, apa hubungannya imunitas dengan gadget? Gitu ya? Ada hubungannya ya antara imunitas dengan gadget ya? Iya, yang aku baca sih seperti itu. Gitu ya? Terutama di masa pandemi ini ya, yang kita rasanya hampir 24 jam. Iya, betul. Sepanjang hari berhubungan dengan gadget. Iya. Kita bahas bersama-sama ya Mbak Apri ya, dan sahabat CMC semuanya. Seperti pernah kita bahas di tayangan episode sebelumnya ya, bahwa segala sesuatu di bumi ini itu ada dua sisi positif dan sisi negatif. Termasuk juga dengan gadget. Jadi yang namanya gadget itu saya menyebutnya gadget kita ini ya, yang namanya ya yang paling gampang nih HP juga termasuk laptop, internet, tablet, dan lain sebagainya gitu ya. Gadget ini, HP ini bagaikan dua sisi mata pisau. Apa itu dua sisi mata pisau? Dua sisi mata pisau itu pisau yang satu sisi itu tajam, bisa dapat dengan sukses membantu hidup kita. Memotong sayur, memotong ikan, bahkan memotong kayu itu pakai pisau yang tajam. Kalau digunakan dengan baik, dengan benar. Tapi sisi yang satunya, jika kita tidak bisa menggunakan pisau itu dengan baik, maka sisi tajamnya itu dapat dengan sukses menghancurkan hidup kita. Dapat melukai diri kita. Kalau kita nggak mampu pakai pisau itu dengan baik, sama seperti gadget ini. Kalau kita mampu menggunakan gadget ini dengan baik, maka gadget dapat dengan sukses meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan gadget dengan baik, maka yang ada gadget itu menghancurkan hidup kita. Kalau dalam konteksnya pandemi ini, gadget dapat mengganggu imunitas kita. Gimana? Korelasinya gimana tuh? Jadi gini ya, saya punya sebuah kalimat yang saya bikin gitu, buat saya ini bagus. Apa itu? Kalimatnya begini. Smartphone just for smart people. Mudah-mudahan sepakat dengan saya. Smartphone just for smart people. Apa artinya? Sebenarnya smartphone, HP pintar itu hanya untuk orang yang pintar. Smartphone just for smart people. Jadi HP pintar itu hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang pintar. Orang yang pintar apa? Orang yang pintar mengendalikan dirinya, mengendalikan hatinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan waktunya. Nah, jadi kalimat itu smartphone just for smart people itu banyak sekali maknanya. Itu yang hubungannya adalah kalau kita mampu menggunakan HP dengan pintar, dengan bijak, maka diri kita itu nanti juga akan menjadi orang yang sehatnya, sehat jiwa dan raga. Artinya apa? Gadget itu ternyata mampu bisa meningkatkan kesehatan jiwa, tapi juga sekaligus mampu menghancurkan kesehatan jiwa. Apa saja itu? Kira-kira. Yang pertama, itu loh, orang yang tidak bisa mengendalikan waktu, candu. Orang yang udah kecanduan gadget, edik banget segitunya. Apa indikatornya? Kalau sudah mengganggu fungsi hidup, artinya apa? Lupa makan, lupa mandi, nggak tidur, lupa ngobrol sama orang tua dan sekitar, nggak melakukan aktivitas yang lain. Itu berarti ada sesuatu. Itu
itu mengganggu fungsi hidup namanya. Ya. Tapi kalau dia masih main gadget tapi masih tertib, main waktu makannya, masih Belajar, tertib, belajar, beribadah, tahu kapan mandi, memisahkan ini jam kerja, ini bukan itu jam kerja. nggak apa-apa. Oke. Itu belum mengganggu fungsi hidup. Jadi pintarnya tuh di situ ya, Iya. Bun ya. Jadi Waktu. bukan yang Bukan pintar dalam arti sekolah akademik dan lain bukan. sebagainya. Pintar Oke. hati-hati dengan smartphone just for smart people. Iya. Smart people itu bukan artinya bukan orang artinya yang sekolahnya tinggi bukan. dan lain Tapi sebagainya. smart people yang saya maksudkan adalah orang yang pandai mengelola Iya. dirinya, mengelola hatinya, mengelola emosi, Yang mengelola mampu waktu. mengendalikan gadget bukan dikendalikan oleh gadget. Karena apa? Gadget itu kan bikinannya Iya, manusia. Harusnya apa? Harusnya manusialah yang mengendalikan Iya. gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Itu Ya. waktu. Kemudian soal imunitas tadi, Soal Bun, coba. imunitas itu sangat erat hubungannya dengan kewarasan apa? Mental, kewarasan pikiran, kewarasan hati. Kewarasan hati seseorang itu bisa dipengaruhi oleh pemakaian HP yang tidak pas. Artinya apa? Pastinya buka konten-konten yang nggak manfaat. Bisa jadi seperti itu. Yang bikin emosi naik. Yang bikin lihat tuh kalau kita di sosmed banyak orang kasih komentar, Oh, iya. itu artinya apa? Orang itu terpancing dikendalikan oleh ya. ini kehadiran si gadget Betul, tidak betul. bisa kita gunakan dengan baik. Oke. Masuk Sudah akal mulai sekarang. masuk ke situ. Mulai. Yang keren harusnya seperti apa? Yang keren adalah ketika sahabat CMC tahu kita kalau pakai HP pintar, kita beli kuota, kita beli pulsa, pakai uang. Harusnya uang yang kita keluarkan untuk beli pulsa atau kuota itu harusnya Menguntungkan buat kembali kita, ya kepada kan? kita Memberi dalam manfaat. bentuk manfaat, Betul. keuntungan. Iya, iya. Jadi kuota yang sudah kita keluarkan, uang dalam bentuk kuota 1 bulan sekian giga, berapa rupiah, itu harus kembali dalam bentuk manfaat. Saya pengetahuannya jadi lebih banyak. Oke. Oh, saya baca banyak tausiah misalnya. Heeh. Oh, saya jadi semakin baik, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita pakai kuota untuk melihat sesuatu yang adanya hanya memancing emosi, Kontraproduktif untuk diri kita. itu justru semakin menurunkan emosi. Jadi secara ekonomi kita rugi. Iya. Secara ekonomi, di masa Secara pandemi manfaat kita nggak sudah dapat. rugi, secara mental Ya. kita menurun. Kita menurun. dan Hati-hati ya, lain kalau saya menyebut kata emosi itu bukan berarti emosi itu selalu marah, bukan. sebagainya. Ya, ya. Tapi emosi di dalamnya itu ada emosi yang namanya juga sedih, Iya, iya. kecewa. Masa sih main gadget bisa bikin kecewa? Kira-kira gimana? Misalnya gini, saya sebenarnya pengen banget punya rumah yang kayak gini gitu, tapi Betul banget. Keseringan main gadget, buka sosmed, tapi belum dibekali hati yang sehat, pikiran yang sehat. Akhirnya yang ada membuat bahwa kita merasa bahwa hidup kita ini adalah orang paling merana sedunia. Rajin main sosmed. rugi banget ya. Rugi banget. Aduh, rugi banget. Cuma sibuk melihat hidupnya Kehidupan orang lain. Katakanlah yang gampang deh, hidupnya artis. Betul. Ya ampun, orang ini hidupnya kok enak terus ya, rumahnya bagus, mobilnya banyak, keluarganya harmonis. Dan ternyata itu semua tidak semuanya nyata Tidak kan, Bun? selalu nyata, Ya. karena banyak kamuflase di sekitar. Jadi betul. saya ingin mengajak semua sahabat CMC untuk beneran pinter deh, Ya. memilih mana yang Dan akan kita masukkan mempengaruhi diri kita, Ya. mana yang cuma sekedar hiburan, Ya. mana yang cuma sekedar konten, sekedar kita tahu aja beritanya, tidak lalu buat kita khawatir, sedih, dan kecewa dan seterusnya. Jadi kita bermain gadget pun harus memiliki manajemen diri Betul yang sekali. cukup baik. Jadi smart itu adalah mampu memiliki manajemen yang baik agar bisa mengendalikan gadget untuk keuntungan kita. Iya, akhirnya Untuk manfaat apa? Diri kita sebesar-besarnya. jadi imunnya Naik. meningkat kan? Oke. Naik kan gitu ya. Jadi Make kata kunci sense. kita hari ini apa tadi, Oke. Mbak Pri? Betul. Smartphone For smart people. just for smart people. Ya. Hanya untuk orang And pintar. we are smart people. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Juga dengan sahabat CMC Oke. yang lainnya ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita udah pinter juga Yes. ya kelola. Yes. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah Semoga bermanfaat. singkat tapi begitu banyak yang bisa kita dapat, dan kita jadi ngerti bahwa selama kita masih mau menggunakan sosial media, kita harus belajar menjadi pintar. Untuk menjadi pintar, kelola diri kita, kelola emosi kita. Begitu sahabat CMC, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam untuk keluarga, peluk untuk anak-anak, sampai jumpa.